Jelas, Bu. Di slide yang muncul traveling salesperson problem, benar? Iya, Bu, betul. Benar ya? Oke, kita mulai kuliah ya. Ini adalah materi terakhir. Kita coba membahas satu studi kasus saja hari ini. Kalau udah habis materinya. Selamat pagi semuanya. Siapkan diri kalian. Kita akan mulai kuliah. Fisiknya, pikirannya, alat tulisnya, minum. Karena kuliahnya paling lama mungkin cuma 1 jam. Jadi nggak akan sempat ngantuk kayaknya ya. Waalaikumsalam. Jadi siapkan hati, pikiran, fisik. Kita akan mulai kuliah. Kalau ada pertanyaan atau yang mengganjal atau komentar, boleh langsung interrupt atau raise hand, gitu ya. Kalau kalian ngomong di kolom chat, khawatir kadang dilihat sama sayanya telat, gitu. Ya oke, jadi ini adalah ketemu sama saya terakhir bareng-bareng di kelas seperti ini. Silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau ketemu online di Telegram, di WhatsApp, kalian mau diskusi, mau nanyain sesuatu, bebas ya, masih boleh. Sudah ada beberapa mahasiswa yang nanya-nanya ke saya tentang soal, tentang tubes atau apapun boleh, ya bebas. Tapi mohon maaf kalau jawabnya tuh slow respon. Kadang-kadang sih cepet jawabnya, lebih sering slow respon. Oke. Materi kita hari ini adalah traveling salesperson problem. Ingat bahwa nanti setelah kuliah ini selesai akan ada satu kuis lagi mirip dengan yang tadi. Kalian diminta untuk menjawab dengan mengisikan angka-angka tertentu ke dalam kotak-kotak yang disediakan. Gampang ya. Cuma kalau yang sekarang, kalau yang tadi ngitung bound untuk job assignment, kalau yang nanti ngitung bound, lower bound untuk traveling salesperson problem. Jadi perhatikan baik-baik. Kalau ada yang nggak ngerti silakan ditanya, karena habis ini ada kuis ya. Apa yang akan kita bahas hari ini. Nah, kenapa TSP atau traveling salesperson problem ini jadi materi terakhir? Terus kenapa kuisnya tadi job assignment, nanti lagi abis ini kuisnya TSP? Karena mirip. Problemnya mirip, tapi harus hati-hati. Agak beda dikit. Mirip tapi agak beda. Yang namanya mirip itu kan nggak sama ya, nggak sama persis. Tapi ada beberapa persamaannya. Nanti kalian perhatikan bedanya di mana, gitu ya. Nah, kalian sudah kenal TSP sejak pertama kali kita ketemu pada saat kita membahas tentang brute force atau exhaustive search kan ya. Nah, di TSP ini pada dasarnya kita mencari rute yang paling pendek. Namanya TSP, Traveling Salesperson Problem. Bayangkanlah kurir paket yang dia harus berkunjung mengantarkan paket ke setiap titik lokasi yang harus dianterin. Tapi habis itu dia harus balik lagi ke pool tempat dia ngambil paket. Gitu kan. Nah, bagaimana caranya dia bisa menentukan rute kunjungan terpendek. Gitu. Kalau sekarang relevan banget ya, relate kalau anak sekarang relate banget dengan pekerjaan para kurir paket. Banyak banget kan kurir paket sekarang. Nah, seperti biasa karena kita membahas branch and bound masih ya, kita merepresentasikan ruang solusinya dalam bentuk state space tree atau pohon ruang status. Nah, untuk TSP, perhatikan berbeda dengan beberapa kasus yang lain, simpul akar yang ada pada level 0 itu adalah simpul awal dari rute. Ingat itu ya, kalau beda sama yang lain. Kalau yang lain itu kan simpul akarnya kita belum ngapa-ngapain, belum kemana-mana, belum ada barang yang diambil gitu kan, kalau di knapsack. Nah kalau di TSP, simpul akarnya itu berisi simpul awal yang kita kunjungi. Simpul awal dari rute perjalanan. Contoh di sini saya ambil contoh adalah simpul 1 itu menjadi simpul awal saya akan berjalan di TSP. Gitu ya. Ini bedanya nih.
Beda ya sama job assignment perbedaan pertama. Tapi nanti ada samanya. Nah, kemudian di level-level berikutnya kalian perhatikan kalau di level 1 di sini tiap simpul pada graf dikunjungi pertama setelah mengunjungi simpul awal. Perhatikan di sini 12, 13, 14, 15. Karena branch and bound menganut breadth first search yang dimodifikasi menjadi best first search, maka anak dari simpul akar harus dilahirkan semuanya. Yang saya kasih titik-titik biru ini ya, kotak-kotak garis putus-putus biru, harus dilahirin semuanya. Dan ini merepresentasikan kunjungan ke simpul lain setelah simpul 1. 1, 2, ini kan 1, 3, 1, 4, 1, 5 gitu. Nah, kemudian di level 2, level berikutnya, ini merepresentasikan kunjungan tiap simpul pada graf selain simpul awal dan simpul yang telah dipilih pada level 1. Contoh, untuk anak dari 1, 2 yang saya lingkerin merah, kalian akan mengunjungi 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5. Gampang ya? Logis ya? Sangat mudah difahami. Sangat mudah difahami sekali. Wow, udah ada sangat sekali. Kalau ngambil anak, menurunkan anak dari 1, 2, ya artinya kalau ada saya dari udah mengunjungi simpul 1 dan 2, maka berikutnya saya bisa berkunjung kemana lagi? Oh, berarti bisa berkunjung ke simpul 3, simpul 4, atau simpul 5. Gitu. Ini adalah pilihan-pilihannya. Saya berhenti dulu di situ. Perhatikan jumlah anak pada tiap level berbeda. Di level 1 jumlah anak di sini ada 4. 4 ya. Sementara di level 2 jumlah anaknya ada 3. Gitu. Dan seterusnya. Jadi jumlah anak pada tiap level berbeda. Mirip dengan job assignment ya. Di job assignment juga tiap level jumlah anaknya berbeda kan. Kalau knapsack jumlah anaknya selalu 2. Karena simpul anak kiri artinya barang itu dimasukkan ke keranjang, knapsack, anak kanan 0 artinya barang itu nggak dimasukin ke keranjang. Nah ini harus diperhatikan. Masih mudah difahami ya, ini make sense nih. Semuanya bisa difahami dengan mudah, by logic. Gitu. Gitu ya, bisa ya. Nah, terakhir, sebelum kita mulai masuk latihan ke studi kasusnya, perhatikan bahwa untuk graf yang terdiri atas 5 simpul, misal saya punya graf yang ada 5 simpulnya, titik-titiknya ada 5 gitu ya, kota yang mau dikunjungi ada 5, misal, maka proses ekspansi pada pohon berhenti saat sudah berisi 4 simpul. Contoh di sini. Ini yang saya lingkerin merah nih. Nah, ikutin mau saya, jangan banyak kedip. Nah, ketika sudah mengekspan level dan sudah berisi 4 simpul, yaitu simpul 1, 2, 3, 4, atau simpul 1, 2, 3, 5, seperti ini, maka proses berhenti. Kenapa? Kita nggak perlu expand lagi. Kenapa? Kalau kalian expand di sini, anaknya cuma 1. Karena ada 1, 2, 3, 4, saya cuma bisa ke 1, 2, 3, 4, mana lagi yang bisa dikunjungi? 5. 5 kan? Nggak ada pilihan lagi yang lain. Karena TSP, maka saya harus balik lagi ke 1. Sama ini juga. Kalau saya expand dia, dari 1, 2, 3, 5, saya bisa kemana lagi? Cuma bisa ke 4. Nggak ada pilihan lagi yang lain kan? Terus dari 4 saya harus balik lagi ke 1, karena ini adalah TSP. Harus balik lagi ke simpul awal. Gitu. Nah, makanya ya udah, yang bagian ini nggak usah kita expand karena kita udah tahu. Jadi lebih sedikit jumlah levelnya ya. Hati-hati nih. Jangan mikir, oh karena ini ada 5 kota gitu ya, grafnya 5 simpul, maka pohonnya pasti ada 5 level. Nggak juga. Dikurangi 1. Mungkin di sini berhenti nih 4 level. 1, 2, ya, level 0, 1, 2, 3, 4 level. Gitu. Hati-hati ya. Cuma 1 anaknya nggak usah dilahirin.
Ada pertanyaan sampai di sini? Masih gampang ya? Masih bisa. Ya, kita mulai ke studi kasus. Belum. Sedikit lagi, kita refresh lagi. Kita masih ngomongin branch and bound, dan kasus yang kita bahas adalah TSP. Dan kalian ingat bahwa di TSP itu kita mencari rute perjalanan yang paling pendek jaraknya, maka kita menggunakan lower bound. Nah, suatu simpul dikatakan promising kalau dia bound-nya masih lebih kecil daripada minimum length saat itu. Nih, minimum length saat itu. Kalau bound yang kita hitung di suatu simpul, misalnya di sini, ternyata lebih besar daripada minimum length saat itu, ya kita nggak usah expand dia. Gitu. Mirip ya dengan yang kemarin kita bahas. Kemarin kita bahas apa sih? Knapsack sama job assignment. Minggu lalu, Ding. Stop dulu. Hampir jatuh. Nah, kemudian gimana Bu cara ngitung lower bound-nya? Sabar sebentar. Kalau kalian sempat baca slide-nya duluan udah ngerti, tapi sabar ya. Nanti saya kasih tahu beberapa jebakan atau lubang yang mahasiswa itu masih sering salah di situ. Nah, yang perlu kita perhatikan pada saat menghitung lower bound untuk suatu simpul, maka panjang sisi yang diambil, mana mouse saya? Salah. Saya kehilangan mouse. Wait. Hilang lagi. Bentar ya. Semua coret-coret kok. Ini dia. Ini nih, bagian ini. Panjang sisi yang diambil saat meninggalkan suatu simpul haruslah sisi terpendek yang berasal dari simpul tersebut. Gimana Bu ngomongnya? Contoh ya, contoh di sini. Saya dari simpul 1. Saya bisa ke 12, 13, 14, 15 gitu kan. Nah, nanti saya harus ngitung bound di masing-masing simpul ini. Nah, dari 1 ke 2 kita udah bisa ngitung jaraknya. 1 ke 3 udah bisa ngitung jaraknya kan? Ada nih. Kemudian dari 1, 4 kita bisa ngitung jaraknya, 1, 5 kita bisa ngitung jaraknya. Yang disebut sebagai bound pada suatu simpul, 1, 5 misalnya, adalah, dia merepresentasikan estimasi jarak terpendek yang mungkin saya dapatkan kalau saya mengekspand dia. Nah, gitu. Definisi lower bound pada TSP, saya ulang lagi, adalah estimasi jarak terpendek yang mungkin saya dapatkan kalau saya mengekspand simpul itu. Cara estimasi ya. Mirip ya dengan job assignment, mirip dengan knapsack definisi bound-nya. Kalau knapsack, estimasi profit tertinggi yang masih mungkin didapatkan kalau mengekspand simpul tersebut. Sementara kalau TSP, karena ini adalah minimasi, maka estimasi jarak terpendek yang masih mungkin didapat. Sehingga itu membawa kita pada definisi dari simpul promising. Kalau bound-nya masih lebih kecil daripada daripada jarak terpendek saat itu, berarti promising. Masih mungkin kita bisa dapetin jarak yang lebih pendek lagi. Gitu. Kita masuk ke studi kasus ya. Contoh. Contoh. Konon kabarnya ya beberapa mahasiswa masih suka kejebak pada saat ngitung di sini. Tapi ini nggak ada rumus sebenarnya. Semua pakai logika ya. Jadi kalian nggak usah nyari rumusnya nih apa Bu sama dengan MC kuadrat. Nggak ada. nggak ada rumus-rumusan kayak gitu. Perhatikan yang ada di matriks, ini matriks ketetanggaan atau adjacency matriks adalah representasi dari keterhubungan antar simpul pada graf yang kita miliki. Ingat-ingat lagi bahwa kalau kita punya persoalan TSP gitu kan,
dalam bentuk graf. Nah, kita biasanya representasikan dalam bentuk matriks kan, matriks ketetanggaan. Simpul 1,1 dia 0, artinya nggak ada jalur dari 1 ke 1. 1 ke 2 yang ini ya. 1 ke 2 14. Artinya jarak dari 1 ke 2 adalah 14. Kalau yang saya lingkarin ini 7, ini berarti jarak dari 3 ke 4. 7. Itu ya. Jadi ambil dulu dari sisi baris, baru nomor kolom. Baris, kolom gitu. Nah, sekarang kita coba ngitung lower bound untuk simpul akar. Gitu. Coba kita hitung ya. Dari simpul akar, tadi lihat definisinya ini. Cari sisi terpendek yang berasal dari vertex tersebut. Dari V1, simpul V1, V1, V2, V3, V4, V5. Dari V1, yang paling kecil itu kalau nilainya berapa? 4. Saya tulis 4. Dari V2, paling kecil berapa? Ada 7 ya. 7. Dari V3, yang paling kecil berapa? 4. Dari V4, paling kecil ada 2. Dan yang dari V5, sisi terpendek dari V5, keluar dari V5 adalah 4. Maka saya jumlahkan dapat nilai 21. Saya hapus yang lain. Nah, ini dia lower bound untuk akar. Saya lingkerin. Salah. Mau ngelingkerin 4 maksudnya. 4, 7, 4, 2, 2. Ini lower bound untuk akar. 21. Ada pertanyaan? Komentar? Paling gampang cara ngitung lower bound untuk akar, yang lainnya nggak gampang. Bisa ya dipahami ya? Masih mirip sama job assignment ya. Nah, yuk berikutnya. Lanjut ya. Ini bisa dipahami nih? Sampai saat ini masih aman, Bu. Aman ya? Oke, yuk kita lanjut. Masih gampang nih. Nah, tadi definisi promising saya ubah, bukan ubah sih. Kalau tadi promising, ini non-promising. Sama aja dibalik aja ya. Kalau tadi promising kan kalau dia kurang dari minimum length, maka non-promisingnya menjadi kalau bound-nya lebih dari sama dengan minimum length. Contoh di sebentar sebelum kita masuk ke satu-satu simpul, saya akan tunjukkan dulu hasil akhir dari best first search pada persoalan TSP, branch and bound masih ya. Kita lihat, perhatikan baik-baik arah panah yang jalan, jangan kedip. Nantinya yang terjadi akan seperti ini. Pohon ruang status yang terbentuk untuk kasus kita akan seperti ini. Lihat, dari simpul akar, saya akan lahirkan anak-anaknya. 1-2 dengan bound 31, 1-3 dengan bound 22, 1-4 dengan bound 30, 1-5 dengan bound 42. Lihat, semua anaknya dilahirkan ya berbarengan. Karena ini best first search. Hati-hati. Tinggalkan dulu backtracking gitu ya. Kalau branch and bound kan harus anaknya lahir dulu semua satu level. Nah, di sini karena kita pakai best first search, kalian perhatikan bound yang ada. 31, 22, 30, 42. Karena kasus yang sedang kita hadapi adalah kasus minimasi, maka kita pilih simpul yang bound-nya paling kecil untuk kita expand, yaitu simpul 1-3. Kita expand dia, artinya saya udah milih nih 1-3 sebagai jalur. Maka berikutnya, karena 1-3 udah sebagai jalur, saya bisa milih dari 1-3 bisa ke 2, bisa ke 4, dan bisa ke 5. Maka dia yang kemudian saya expand. Lihat panahnya.
132, 134, 135 gitu ya. Lalu saya hitung bound-nya lagi, dapat 22, 27, 39. Hitungnya gimana Bu nanti? Nanti sebentar ya. Sekarang kita masih ngomongin ini highlight keseluruhan proses yang terjadi. Kemudian lihat lagi 22, 27, 39. Tadi saya masih punya 31, 30 dan 42 kan. Paling kecil yang mana? Tetap 22. Maka 22 ini yang kita expand. Lihat ke bawah. 132. Saya dapat length 37. Nah, pada saat dapat length 37, minimum length-nya adalah 37. Pertama kali kita set minimum length, saya ubah. Tadinya kan waktu di akar minimum length-nya tak hingga. Nah, saya baru bisa update minimum length ketika udah dapat satu rute kan. Di tengah-tengah kita nggak bisa update minimum length karena belum ada rute yang terbentuk. Rute terbentuk baru ada pada saat kita di level paling akhir. Baru dapat minimum length 37. Nah, pada saat udah dapat minimum length di sini, lihat definisi non-promising di kanan atas, maka saya sudah mulai bisa mematikan simpul. Saya sudah bisa mulai pruning simpul pakai definisi non-promising. Saya pruning semua simpul yang bound-nya lebih dari sama dengan minimum length. Yaitu yang mana? 42, 3, 9. Saya kasih tanda silang tuh. 42, simpul 15 dan 39. Saya hapus yang nggak penting dulu. Saya berhenti dulu di sini. Bisa dipahami? Ada yang bingung? Lihat. Bukan gara-gara. Karena saya sudah mendapatkan minimum length pertama yaitu 37, maka dengan menggunakan base first search yang definisi non-promisingnya seperti ini, non-promisingnya jika bound-nya lebih dari sama dengan minimum length, maka saya bisa set non-promising 15 dan 135. Karena bound-nya lebih gede. Bisa ya? Lalu berikutnya, saya tahu nih bahwa 132 itu dia punya anak satu lagi. Saya bisa lahirin anak satu lagi, yaitu 1325. Kalau tadi anak yang kiri dia mengunjungi simpul 4 dari 132, anak kanannya dia mengunjungi 1325. Nah dari sini kan udah dapat length tuh, 31. Saya bisa update minimum length-nya jadi 31. Nah, udah dapat minimum length yang baru, saya bisa lakukan pruning lagi. Saya set non-promising, lihat simpul yang mana tuh? Yang lebih dari sama dengan 31. Yang udah lahir ini ya. 1, 2, ini saya pruning. Dan udah, nggak ada lagi. Karena nggak ada lagi, maka berikutnya saya geser ke 134. Saya lahirin anaknya 1342 dan 1345 ini. Karena lengthnya, bentar saya balik dulu. Karena lengthnya 43 dan 34 tidak lebih baik daripada minimum length saat itu, maka saya abaikan dia. Saya nggak update minimum lengthnya. Saya pindah ke simpul anak berikutnya yang bisa kita expand. Kalian perhatikan, yang masih promising cuma yang 14. Ya kan? Yang lainnya udah nggak ada ya. 12 udah habis, tadi non promising. 15 juga udah habis non promising. Yang di level 2 juga udah habis, nggak ada lagi yang promising, maka saya naik ke 14 yang bound-nya lebih rendah berikutnya. 30 bound-nya saya expand simpul 14 ke anak 142, 143 dan 145. Lihat, di 142 saya hitung bound-nya somehow akan dapat 45. Karena dia lebih besar daripada minimum length yang sudah kita dapatkan yaitu 31, saya set dia sebagai non-promising. Begitu juga yang 38, saya set sebagai non-promising. Berikutnya 145 dapat bound 30. Wah,
Berarti yang bisa di-expand hanya yang 145. 145 saya expand, 1452, dapat length 30, saya update minimum length jadi 30. Berikutnya, anak berikutnya 1453, dapat length 48. So, proses selesai, minimum length yang didapatkan adalah 30 dengan jalur 145231. Pusing deh. Ini belum ngitung bound ya. Saya baru ngasih highlight. Inilah sebenarnya yang terjadi. Gitu. Ingat kita menggunakan base first search. Dari 44. Wih, tumben yang datang banyak. Ibu mah gimana sih Bu yang datang banyak? Oke, yang paham sampai di sini. Raise hand, coba. Kita belum hitung bound ya. Saya baru highlight. Kalau kita dapat bound sekian, maka kita harus kemana gitu. Urutan kunjungan simpulnya. Bisa ya? Cuma 31 yang paham. Oke. Cuma 31. Biasanya nggak paham. Habis ini ada kuis tentang ini. Hati-hati. Oke, saya lanjut ya. Tapi sebelumnya nggak usah lah. Kalau saya nanya ntar kelamaan lagi. Nantilah saya cek-cek kalian dengan nanya-nanya nanti. Mana mau saya. Kita lanjut ya. Sekarang hitung bound. Nah, mana? Ini saya kasih highlight lagi. Kita belum hitung detail. Ini adalah contoh penghitungan bound. Saya ulang lagi. Untuk simpul akar, ini paling gampang. Kalian akan bisa ngitung, cari aja yang paling minimum dari setiap simpul. Dari simpul 1 kita bisa dapat 4, dari simpul 2 kita bisa dapat 7, dan seterusnya. Tapi itu hanya berlaku untuk simpul akar saja. Karena untuk simpul yang lain di level 1, level 2, dan seterusnya, itu udah beda. Agak beda dikit, koma gitu ya. Nggak cuma sekedar ambil yang paling kecil dari simpul tersebut, tapi koma, ada tambahannya. Tapi semuanya bisa dipikirkan dengan mudah. All by logic. Yuk kita lihat berikutnya, contoh. Contoh nih. Contoh cara penghitungan bound. Pada simpul 1, 2. Lihat. 1, 2, 1, kedua, kalau kalian pengen gampang, kalian gambarin aja dulu. Dari simpul 1 ke 2, maka kalau ini, simpul 1, 2 kayak gini ya. Saya ilustrasikan di bawah, di layar. 1 ke 2 artinya saya udah punya jarak dari 1 ke 2 kan, udah fix itu. 1 ke 2 artinya jaraknya adalah 14. Saya tulis 14 di sini. Makanya di sini nggak ada tulisan minimum. Nggak ada. Udah pasti kan 1, 2. Nah berikutnya berarti ini fix, udah. Berikutnya, karena saya harus ngitung bound, dari 2 ini, saya bisa kemana aja kan? Bisa ke 3, 4, 5 gitu kan. Yang nggak boleh adalah dari 2 saya balik lagi ke 1. Nggak boleh. Karena 1 udah saya kunjungi tadi, ya kan? 1 udah pertama kali dikunjungi, maka 2 nggak boleh lagi ke 1. Jadi 2 ini pilihannya bisa ke 3, bisa ke 4, bisa ke 5. Nah, karena kita lagi ngitung lower bound, maka saya hitung minimum 7, 3, kalau 2 ke 3, 8, ini ada komanya. 7, 8, dan 7. 7, 8, dan 7. Saya bisa mengunjungi 3, bisa mengunjungi 4, saya bisa mengunjungi 5. Gitu ya. Maka saya dapat minimum dari 7, 8, dan 7, yaitu 7. Berikutnya, jangan terlalu banyak kedip, jangan terlalu banyak goyang dari kursi. Berikutnya, V3. Berapa simpul, berapa minimum jarak yang bisa saya dapatkan dari V3?
V3. Ini saya gambarin 3 kayak gini. Boleh nggak 3 ini kedua? Boleh nggak 3 itu kedua? Coba jawab. Saya udah punya 1-2, udah punya jalur 1-2, terus saya lagi berada di 3 nih. Boleh nggak si 3 ini Nggak kedua? boleh, Bu. Nggak boleh ya. Nanti jadi rutenya jadi gimana kan? 1-2 terus ada 3 kedua lagi. Kan TSP itu satu simpul hanya boleh dikunjungi 1 kali. Maka ini nggak boleh. Pada saat saya di 3, maka si 2 nggak boleh dikunjungi. Dan 3 nggak bisa ke 3 sendiri, maka pilihannya dia bisa mungkin ke 1. Pilihannya adalah minimum ke simpul 1, minimum ke simpul 4, atau minimum ke simpul 5. Maka saya pilih antara 4, 7, dan 16. Gitu. Kenapa dari 3 saya boleh ke 1? Pasti ada yang nanya gitu. Kok boleh Bu ke 1? Kenapa dari 3 saya boleh ke 1? Ada yang tahu? Yang tahu jawab supaya ngebantuin temennya yang nggak tahu. Karena membentuk sirkuit mungkin, Bu. Karena mungkin saja nanti sirkuitnya akan seperti itu. Toh dengan jalur kayak gini ya 3-1-2 seperti yang tampak di layar kalian, si satunya tetap dikunjungi sekali kan, gitu ya. Oke lanjut. Sekarang yang mencari nilai minimum yang keluar dari 4. Saya hapus dulu. Gitu cara bikinnya. Tapi kalau kalian udah bisa ngitung lebih cepat, boleh. Ini kan saya ngasih pemahaman logik ke kalian. Gitu ya, saya hapus lagi. 4. Perhatikan 4. Berapa bound dari V4? Prinsipnya adalah cari yang paling minimum. Tuh kan? Cari yang paling minimum. Kalau ada simpul 4, saya boleh nggak kedua? Pasti nggak boleh. Ini kan V4 ya. Kedua pasti nggak boleh. Karena 2 udah baru saja dikunjungi nih 2. 4 ke sini nggak boleh. Nggak boleh ya. Maka pilihannya saya nggak boleh kedua. Saya cuma boleh mungkin ke 1. Nih. 1, 11, ke 3, atau ke 5. 11, 9, 2. Minimumnya berapa? Minimumnya 2. Gitu. Berikutnya, saya mulai agak cepat. Dari simpul 5. Dari simpul 5, saya nggak boleh kedua. Sama ya, kalau saya simpul 5 di sini. Saya nggak boleh kedua, karena 2 udah dikunjungi. Kalau kalian simpul 2 tuh gambarin aja kayak gini. Kan jadi 2-nya dikunjungi 2 kali tuh. Nggak boleh kan? TSP nggak membolehkan. Kata siapa pun nggak boleh TSP-nya. TSP tidak. Si TSP melarang kalian melakukan itu. Jadi inilah yang saya sering bilang berkali-kali, memahami konteks permasalahan sangat penting dalam kalian menyusun solusi. Gitu. Si TSP mengatakan kita nggak boleh mengunjungi simpul lebih dari 1 kali. Nah, gitu ya. Nah, dari simpul 5, karena kita nggak boleh kedua, maka pilihannya adalah 18, 17, sama 4. Kita boleh ke 1, masih bisa kan? Ke 1 bisa, ke 3 juga bisa, entah gimana caranya nanti. Dia ke 4 juga bisa, entah gimana caranya gitu kan? Itu kan pilihan ini. Nggak semuanya kan pilihan. Dari 5 kan dia bisa milih ke 1, ke 4, atau ke 3. Masih boleh. Gitu ya, sampai di sini. Ada pertanyaan, komentar? Yang paham siapa? Ngacung-ngacung, yang paham. Berapa orang dari 44? Cuma 30 yang paham. Ke 1. Yang lainnya kemana? Gak ngerti. Nah, oke lah. 32.
Saya ngerti Bu, tapi saya nggak mau ngacung, males. Oke lah. Oke, lanjut ya. Jadi ini adalah contoh satu. Saya kasih wrap up di sini, kesimpulan sementara. Pada saat kita mengunjungi 1-2, artinya V2 itu dijadikan sebagai simpul kedua pada tur atau rute perjalanan. Nah, biaya menuju V2, lihat ya, biaya menuju V2 adalah biaya pada sisi V1 ke V2, yaitu 14. Kemudian minimum untuk V2, lihat minimum untuk V2, sisi V1 tidak dilibatkan karena V2 tidak dapat kembali ke V1. Tadi saya sempat bilang ya, ini saya kasih kesimpulan. Kemudian untuk mendapatkan minimum pada simpul lain, kita tidak perlu melibatkan sisi V2 karena kita sudah berada di V2. Tadi kan dari 1 ke 2 kita lagi di V2 nih. Nah, ketika kita mau nyari minimum simpul yang lain, ya kita jangan ke V2 lagi, gitu ya. Nah, berikutnya ini nanti saya akan jelaskan lagi di bawahnya sih. Saya tinggalin dulu yang 1, 2, 3 ya. Kita akan mulai satu persatu. Saya jelaskan satu persatu. Yang mohon perhatikan dengan baik. Yang nggak mau merhatiin, ya nggak apa-apa sih, mulai juga. Tapi coba perhatikan dengan baik supaya nanti kalian bisa mengerjakan kuisnya dengan baik ya. Masih sama matriksnya yang tadi, ini juga sama pohon ruang statusnya, cuma saya potong-potong ya gitu. Nah, perhatikan baik-baik dari simpul akar tadi dengan bound 21 dan minimum lengthnya tadi kita set pertama adalah tak hingga ya. Artinya simpul akar ini masih promising. Promising itu karena bound-nya lebih kecil daripada minimum length. Ini minimum length-nya kan tak hingga. Kenapa kayak gitu, Bu? Ya iya, minimum length-nya kan gede banget di set pertama kan. Kita set di pertama minimumnya itu gede banget. Kalau bound-nya itu lebih kecil dari minimum length, artinya kita masih mungkin dapat rute yang lebih minimum, lebih kecil dibanding minimum length saat itu. Maka kita expand dia ke 1-2, 1-3, 1-4, dan 1-5. Kita hitung bound-nya satu persatu. Bound untuk 1-2 tadi sudah kita hitung, yaitu 31. Gitu ya. Kemudian, tadi udah kan ya? Ini saya tulis ulang. Kemudian bound untuk 1-3, perhatikan, mengunjungi simpul 1-3 artinya V3 kita jadikan sebagai simpul kedua pada tur. Coba lihat. 1-3, 1-3. Dari 1 ke 3. Artinya dari 1 ke 3 saya udah pasti milih 4 kan. Di sini 4. Kemudian minimum dari V3, saya paling gampangnya gitu karena kita lagi di 3 ya. Lihat yang dulu 3. Minimum dari V3, lihat, saya nggak boleh lagi ke 1. Karena saya baru aja dari 1. Kan udah jelas nih jalurnya 1 ke 3 kan. Maka minimum yang keluar dari simpul 3 nggak boleh kita milih 1. Pilihannya adalah 5, 7, 16. Dari 3 itu artinya saya bisa ke simpul 2 atau ke simpul 4 atau ke simpul 5. Nggak boleh lagi ke simpul 1. Maka di sini saya pilih minimum 5. Gitu ya. Nah, berikutnya saya hitung nilai minimum untuk V2. Ini tuh saya bisa milih jalan kemana sih dari simpul V2. Intinya gitu. Dari 2, pasti kalian nggak bisa ke 3. Saya coret 3. Nggak bisa dong. Karena saya udah di 3. Ya kan? Jalur terbentuknya udah 1 ke 3. Saya nggak bisa ke 3, pilihannya saya bisa milih ke 1, bisa milih simpul 4, bisa milih jalan ke simpul 5. 14, 8, 7, saya ambil minimum adalah 7. Berikutnya dari V4, bisa ya, bisa ngikutin dari V4, saya nggak bisa ke 3, sama aja ya. Saya nggak bisa ke 3, pilihannya saya bisa ke 1, ke 2, atau ke 5. Dapat minimum 2. Sama juga untuk yang V5, saya nggak bisa ke 3, pilihannya saya bisa ke 1, 2, atau 4. Gitu. Maka dapat total 22. Bisa ya? Lanjut. Simpul 1-4.
Langsung dikasih jawabannya di situ. Ini di buku nggak ada. Di buku Neapolitan itu cuma langsung dikasih boundnya. Detail kayak gini nggak ada. Cuma ada di slide saya. Tahun-tahun sebelumnya saya nggak pernah ngasih detail kayak gini sih. Saya pikir mahasiswa bisa bikin sendiri kan. Nah ternyata saya salah. Ternyata masih banyak yang belum paham. Makanya saya detailkan sekarang. Yuk, dari 1 ke 4. Sama ya, mirip. Dari 1 ke 4 berarti sudah terbentuk jalur 1-4 yang bobotnya adalah 10. Berikutnya yang lain, dari 4 kita harus pilih minimum. Dari 4 pastinya saya nggak boleh balik lagi ke 1 dong. Kan udah dari 1. Maka pilihannya minimum antara 7, 9, dan 2. Gitu. Dari 2, saya nggak boleh ke 4. Simpul 2 ya. Saya nggak boleh ke 4. Kan saya udah di 4 tuh. Maka pilihannya saya bisa ke 1, ke 3, atau ke 5. 1, 3, 5. Demikian seterusnya. Ada pertanyaan sampai di simpul sini? Sambil saya screenshot dulu. Maaf, masih kurang mengerti tentang perhitungannya. Kecil suaranya, nggak kedengeran. Ini kedengaran, Bu? Kecil. Oh ya. Coba. Ini kedengaran nggak, Bu? Nah, lebih gede sekarang. Oke. Masih bingung sama perhitungannya, Bu. Yang mana? Belum dapat. Kayak apa ya? Ini kan kita dapat nih dari 1-4 misalkan, Bu. Dapatnya kan 10, Bu. Awal. Berarti kita dari 4. 4-nya ke boleh yang ke yang paling kecil misalkan ke 5, Bu. Gitu ya. Nah, baru kita masuk ke lompat ke 2 ya, Bu. Langsung ke V2. Evaluasinya V2 lagi atau gimana? Oh, jadi gini. Oke. Saya jadi ngerti. Yang kalian bingungkan. Oke, sebentar ya, sebentar. Oke. Saya tadi agak lompat di situ. Nah, gini kalau kalian yang nanya, karena saya kadang nggak bisa nebak mahasiswa itu nggak ngertinya di mana. Sama mungkin slide yang ini ada di LMS nggak ya, Bu? Soalnya yang saya download nggak yang versi nggak ini. ada memang. Baik, Bu. Nggak ada. Saya baru selesai bikin. Ternyata setelah saya evaluasi lagi, aduh, nggak lengkap. Gitu. Ada 2 slide di LMS dan dua-duanya nggak ada. Sebentar ya. Saya lagi screenshot. Sebentar. Wait, ini. Tapi saya nangkep kegalauannya. Ini 4401 2 Juni. Oke, gini. Intinya apa sih makna dari bound ini? Bound ini kan lower bound. Kita berusaha mengestimasi yang 14 ya. Kita berusaha mengestimasi kalau saya expand simpul ini, kira-kira saya dapat jarak terpendek itu berapa? Intinya begitu. Saya pengen tahu jarak terpendeknya itu berapa kalau saya expand dari 1-4. Sementara itu fakta 1 ya, itu yang harus kita temukan. Sementara fakta yang sudah kita punya sekarang adalah jalur yang terbentuk itu udah 1-4. 10 kan. Nah, padahal kita tuh punya simpul yang lain nih. Ada 2, 3, 5 kan. Tadi kita punya 5 simpul kan. Ada 2, 3, 5. Saya harus cari tahu dong estimasi rute, estimasi jarak perjalanan kalau saya mengunjungi semua simpul ini. Harus ya, karena TSP kita harus mengunjungi semua simpul. Nah, berarti kalau saya mengunjungi simpul 2, saya kasih lingkaran. Sementara saya udah punya fakta ini, 1-4, kalau saya mengunjungi simpul 2, entah dari mana ya, entah dari 4 ke 2 atau 1 ke 2, whatever, kita nggak peduli. Yang pasti kalau saya mengunjungi simpul 2, berapa sih jarak terpendek yang bisa saya dapatkan?
Dari 2, saya itu masih bisa ke 3 atau ke 5. Terus kemana lagi? Bisa ke 1. Kemungkinan yang bisa saya tuju. Dari 2, saya bisa ke 3, bisa ke 5, bisa ke 1. Tapi saya nggak boleh ke 4. Nggak boleh. Kenapa saya nggak boleh ke 4? Karena jalur yang terbentuk udah 1, 4. Kalau saya bikin jalur ke 4 dari 2 gini, kan 4-nya jadi dikunjungi 2 kali. Gitu. Jadi, kayak gitu. Nah, kenapa tadi saya ngejelasinnya V1, habis itu ke V4 sebenarnya untuk memudahkan saja, karena kita sedang berada di 1, 4. Gitu ya. Ini cara nulisnya, kalau mau rapi, ya urut seperti ini. Jadi, kalian catat baik-baik, karena saya nggak nulis di slide. Pada dasarnya, bound ini adalah yang harus kita hitung sebagai bound untuk setiap simpul. Cari kemungkinan jarak terpendek dari setiap simpul. Dari setiap simpul, jarak keluar dari dia yang terpendek itu berapa? Gitu ya? Nggak ada. Lupa saya tulis di sini. Oke, itu ternyata membingungkan mahasiswa. Cari jarak yang paling pendek dari simpul itu. Cari tujuan yang apa, gimana cara ngomongnya? Iya, cari jarak terpendek dari setiap simpul. Dari V1 jarak terpendeknya berapa? 10. Kenapa 10, Bu? Ya karena nggak ada pilihan, karena sudah di 1, 4. Nggak ada pilihan kan. Dari V2 jarak terpendek yang masih mungkin didapat berapa? Karena sudah di 1, 4, nggak boleh ke 1. Nggak boleh ke 4. Maka pilihannya adalah antara 14, 7, 7. Kemungkinan jarak terpendeknya adalah itu. Maka kita dapat 7. Dari V3, berapa sih kemungkinan jarak terpendek dari V3 keluar gitu ya? Dari simpul V3 terus keluar ke simpul yang lain, maka nggak boleh ke 4. Pilihannya antara 4, 5, dan 16. Dari simpul 1, 2, dan 5. Dari V4, lihat V4. Ini beda-beda ya, ngitungnya tiap simpul harus hati-hati. Dari V4 saya bisa kemana? Tentunya saya nggak boleh pilih V1 karena sudah terbentuk jalur 1, 4. Maka pilihannya adalah 7, 9, dan 2, dan seterusnya. Jadi gitu ya. Pertama, ini tuh harus kalian hitung per tiap simpul. Lihat kondisi tiap simpul. Lihat apa yang sudah terbentuk jalurnya. Jadi sekali lagi saya kasih highlight. Apa sih yang dihitung di sini? Ini adalah jarak keluar, jarak terpendek jika kita keluar dari setiap simpul ini. Make sense ya? Jarak terpendek kalau kita keluar dari setiap simpul ini. Tambah bingung atau tambah paham? Yolan? Sudah paham, Bu. Kalau saya salah ngomong, tolong ingetin ya, yang lain juga. Kadang tiba-tiba saya agak ngahuleng gitu. Salah ngomong tadi. Gitu ya. Udah jam berapa ini? Ayo lanjut. Bisa ya? Selanjutnya 15 yang sudah kalian pahami, coba kalian terapkan di sini. 15 artinya terbentuk jalur 1 ke 5. Simpul 5 menjadi simpul kedua yang harus kita kunjungi. Udah pasti jarak terpendek dari V1 adalah 20. Kok 20 bukan 4? Ya kan udah terbentuk jalurnya nih. Ya kan? Nggak boleh. Masih ada yang salah loh. Jadi maksudnya nulis di sini, nulisnya tuh paling kecil berapa? 4 gitu. Ya salah lah. Kan jalurnya udah 15 ini nih. Di simpul ini kan 15 udah terbentuk, maka dari V1 paling kecilnya ya 20, karena 15, 1 ke 5 gitu ya. Dari V2 kita udah di 5 nih, maka 5 ini nggak boleh kita pilih. Pilihannya adalah kita bisa ke 1, bisa ke 3, atau bisa ke 4. Kalau dari simpul 2 gitu ya. Dari simpul 2. Saya bisa ke 1, saya bisa ke 3, saya bisa ke 4. 14, 7, 8. Gitu ya.
Kemudian kalau saya punya simpul 3, dari 3, karena kita sudah berada di 1, 5, dari 3 saya nggak boleh pilih simpul 5. Karena nanti simpul 5 jadi dikunjungi 2 kali. Maka pilihannya saya pilih paling minimum, dari 3 saya bisa ke 1, bisa ke 2, bisa ke 4. 1, 2, 4. Pilihannya adalah 4. Sambil kalian perhatiin angka-angka di sini, kalau saya salah, kemudian dari V4, saya bisa kemana nih? Gitu kan. Dari V4 saya bisa kemana? Saya bisa ke simpul apa? Nggak boleh ke 5 dong, karena si 5 ini udah dikunjungi sekali. Gitu. Maka pilihannya 1, ke simpul 1, ke simpul 2, atau ke simpul 3. Nah, simpul 5, apalagi? Dia nggak boleh ke dirinya sendiri lah ya. Udah pasti. Dia juga nggak boleh ke 1 lah ya. Gitu. Kan udah terbentuk 1, 5. Kalau 5-nya boleh ke 1 lagi kan jadi muter-muter ya. Nah, maka pilihannya adalah 2. Saya bisa ke 2, saya bisa ke 3, saya bisa ke 4. Minimumnya adalah 4. Terbentuk boundnya seperti ini. Bisa ya? Nah, sudah sampai di sini, seperti biasa branch and bound kita lahirkan semua anak dari satu level, gitu kan. Kemudian mana simpul yang harus kita expand. Nah, disinilah penggunaan best first search. Kalian pilih bound yang paling menguntungkan untuk di-expand. Karena kasus TSP adalah kasus minimasi, maka definisi bound yang paling menguntungkan adalah bound yang paling kecil. Nah, hati-hati ya. Paling kecil atau paling gede ya? Lihat aja kasusnya. Kalau kasus minimasi berarti yang paling kecil. Kalau kasusnya maksimasi, kita nyari yang paling gede, maka cari bound yang paling gede. Gitu ya. Ini kasus minimasi TSP, itu cari nilai minimum, maka kita pilih bound yang paling kecil. Kita expand ya, kita expand semua anaknya. Jadi seperti ini. Coba kita evaluasi, kita analisis penghitungan bound untuk setiap anak. Nah, di sini di 132 nilai bound-nya adalah 22. Dapat dari mana sih, Bu? Lihat. Kalau kayak gitu, kalau kalian masih bingung, gambarin aja 132. Dari 132. Artinya dari 1 jarak minimumnya ya cuma ke 3 kan? Nggak ada pilihan lagi. Karena udah terbentuk 132. Kemudian dari 2, saya bisa kemana? Saya bisa kemana dari 2? Boleh nggak ke 3? Nggak boleh, kan baru dikunjungi. Boleh nggak ke 1? Nggak boleh, karena udah terbentuk jalurnya. Maka pilihannya cuma ke, salah nih. Salah ya? Oh, tuh kan, salah kan? Ya nggak? 8 ya harusnya ya? Ya, Bu. Ya, oke. Nah ini yang saya bilang, perhatikan, jangan-jangan saya suka salah di situ. 8, 7. Untung nilainya masih sama, 7. Nah, dari V3 minimumnya cuma kedua. Nggak ada lagi pilihan kan? Karena udah terbentuk jalur 132. Dari 4, ada 4 nih. Boleh nggak kedua? Nggak boleh. Ya. Dari 4 saya nggak boleh kedua. Boleh nggak ketiga? Saya bikin jalur ke sini. Nggak boleh dong. Nanti gimana tuh? Kan 3 udah dikunjungi tadi. Maka 3 nggak boleh. Maka pilihannya cuma ke 1 atau ke 5. Jadi saya boleh ke 1. Gitu. Ini saya hapus. Saya boleh ke 1, kan nanti bisa jadi sirkuitnya, masih bisa jadi sirkuit ya. Gitu. 1, maka pilihannya adalah minimum antara 11 dan 2, saya pilih 2. Nah dari V5, kalau saya punya 5 di sini, sama, saya nggak boleh ke 2, udah dikunjungi ya. Saya nggak boleh ke 3 juga, lihat. Karena terbentuk 132, pilihannya cuma saya bisa ke 1 atau bisa ke 4. Minimum adalah 4. Gitu. Ini harus hati-hati. Makanya untuk membantu kalian, namanya juga lagi latihan ya, nanti ngerjain PR, bikin latihan soal kan, coba digambarin aja. Lagi latihan, ntar kalau kalian sudah ahli, udah terbiasa, ya udah ngerti lah tips, trik, polanya gimana. Lanjut, sekali lagi, beberapa kali lagi, 1, 3, 4, 1, 3, 4. Nah, udah terbentuk jalur kayak gini. 1, 3, 4. 1 ke 3 pasti 4.
Dari 3 ke 4 udah pasti 7 ya kan, nggak ada lagi pilihan. Dari 2, lihat 2, saya nggak boleh ke 3, saya nggak boleh ke 4. Pilihannya adalah saya bisa ke 1 atau ke 5. Dari 4 udah pasti dong, saya nggak boleh ke 4, saya nggak boleh ke 3, dan saya nggak boleh ke 1. Lihat, dari 4, saya nggak boleh ke 1 juga. Kalau saya bikin jalur dari 4 ke 1, sirkuitnya sudah terbentuk, tapi masih ada 2 simpul lain yang masuk, yaitu 2 dan 5. Nggak boleh ya, maka pilihannya antara 7 dan 2. Begitu pula yang V5, kalau saya punya 5, saya nggak boleh ke 3, saya nggak boleh ke 4, pilihannya antara saya bisa ke 1 atau 2, yaitu seperti ini. Maka total dapat boundnya 27. Saya lanjutin lagi. Udah mulai bisa kan? Nah, sekali lagi coba kalian yang kalian tadi sudah mulai paham atau agak paham, coba ngitung bareng-bareng di sini ya. 1, 3, 5 terbentuk jalur sementara seperti ini. Saya berhenti dulu. Kalau kalian coba refleksikan, masih ingat nggak pas saya bilang kalau pada branch and bound dan juga backtracking, pada setiap level itu pada dasarnya akan terbentuk solusi parsial. Solusi parsial untuk siapa? Untuk komponen pada level tersebut. Lihat, ini kan sekarang kita berada di level 2, sudah terbentuk solusi parsial untuk 3 simpul kan. Kalau di level 0 ini solusi awal untuk simpul pertama, di level 1 ini solusi parsial untuk 2 simpul dan seterusnya, gitu ya. Masih berlaku sampai di sini. Yuk kita balik lagi. 135 dari 1 simpul dari simpul 1 jarak minimum yang mungkin didapat cuma 4 karena 1 ke 3. Dari 2 simpul yang bisa didapat jarak minimum yang bisa didapat dari simpul 2, saya nggak boleh ke 3, saya nggak boleh ke 5. Kalau dari 2, saya masih boleh ke 1. Masih mungkin akan terbentuk sirkuit. Maka pilihannya adalah minimum antara 14 dan 8. Dari 3, nah pilihannya cuma ke 5. Itu kan paling gede, Bu. Itu kan memang ini jalurnya 135 kan lagi yang sedang kita evaluasi. Dari V4, pilihannya saya nggak boleh ke 3, nggak boleh ke 5. Gitu. Makanya gambarin untuk membantu kalian mengerjakan soal latihan gitu ya. Kemudian dari V5 udah pasti saya nggak boleh ke 3, saya nggak boleh ke 1. Pilihannya antara 7 dan 4. Gitu ya. Nilainya 39. Jangan berpaling dulu, jangan ngerjain kuis dulu, kalian akan kerepotan sendiri, waktunya terbatas. Coba perhatikan ini. Sampai di sini, lihat. Nilai bound yang ada 22, 27, 39, 31, 30, 42. Nah, berdasarkan best first search, simpul mana yang harus saya expand? Nah, simpul yang punya bound paling kecil, yaitu ini, 132. Gitu ya. Simpul berikutnya kita expand adalah yang 132. Saya expand ya. Kemungkinannya adalah dari 132 itu bisa ke 4 dan bisa ke 5. Karena dari tadi saya sudah jelasin kalau masih ingat, dari 1324 ini pilihannya dia pasti ke 5 dan habis itu balik lagi ke 1, maka habis ini langsung sudah bisa kita hitung panjang rute. Dapat 37 dan sini sama juga dapat 31. Di sini saya sudah dapat minimum length yaitu 37. Nah, saya udah mulai bisa pruning simpul yang lain yang nilainya lebih dari 37, yaitu simpul 1542 dan simpul 135 39. Kalau kayak gitu, sisa masih ada simpul yang lain ya. Tapi kan sisi 132 masih punya anak nih. 1325. Ini harus kita kunjungi dulu. Harus kita habisin nih anaknya 132. Harus habis kita kunjungi dulu sebelum kita ke simpul yang lain. 1325 dapat length 31, maka kita set minimum length-nya 31, lebih kecil dari 37 kan. Lalu kita set pula simpul yang non promising, kita pruning lagi, yaitu yang lebih dari 31 yang mana? Nggak ada. Nggak ada ya. Nah, karena nggak ada,
nggak ada yang di pruning, maka kita harus menentukan, kita harus berkunjung ke simpul mana lagi. Pilihannya cuma 2. Yang ini dengan bound 30 atau yang ini 27. Karena kita pakai best first search, maka kita pilih yang ini. Kita lahirin anaknya 1342 dan 1345. Dari 1342 dapat length 43, minimum lengthnya tetap nggak berubah ya, hati-hati. Minimum lengthnya tetap nggak berubah. Nggak ada yang di pruning. Kemudian berikutnya kita kunjungi yang anak ini dapat length 34, minimum lengthnya tetap 31. Berikutnya mana lagi yang bisa kita expand? Yang tersisa hanya yang 14 yang promising. Kita lahirkan anak-anak itu dari 142 dapat bound 45. Ayo gimana nih Bu? 142 dari 142. Dari 1 itu pasti 10. Dari 4 itu udah pasti 7. Ini ya. Dari 4 kan pasti kedua. Dari 2 berarti saya nggak boleh ke 4, nggak boleh ke 1. Pilihannya adalah 7 dengan 7. Dari V3, saya nggak boleh ke 4, nggak boleh ke 2. Maka pilihannya antara 4 dan 16. Dari 5, dari simpul 5, saya bisa kemana? Saya nggak boleh ke 2, nggak boleh ke 4. Pilihannya adalah 1 ke 3. Kenapa nggak boleh ke 4 dan ke 2, Bu? Karena ini udah dikunjungi. Ini, gitu ya. Dapat 45 bound-nya. Terus karena dia lebih daripada minimum length, tadi 31 kan? Kita set non-promising. Berikutnya kita kunjungi yang anak kedua dari 14. 38 bound-nya. Dapat dari mana? Dari sini. 1, 4, 3. Dari 1 ke 4 udah pasti 10. Dari 2, dari V2, ini V2 ya. Kan jangan banyak berkedip. Ini mentang-mentang pertemuan terakhir terus pada masuk semua. Biasanya kan kelas kalian itu nggak pernah nyampe lebih dari 80%. Kok Ibu tahu? Iya kan saya tahu. Oke, whatever lah ya. Saya lebih suka belajar lihat rekaman, Bu. Oke lah, boleh. Saya lebih suka belajar lihat slide, Bu. Oke lah. Lihat ya, dari V2, saya nggak boleh ke 4, nggak boleh ke 3. Kenapa? Ini jalur yang sudah terbentuk. Lihat TSP. Ingat, harus bikin sirkuit. Nggak boleh ke 4, nggak boleh ke 3. Pilihannya adalah saya bisa ke 1 atau ke 5. Dari 3, tentu saja saya nggak boleh ke 4 dong. Ya kan? Saya juga nggak boleh ke 1. Kalau dari V3. Dari V3 saya bisa menuju kemana? Simpul mana aja. Nggak boleh ke 4, nggak boleh ke 1. Maka pilihannya adalah 5 dan 16. Dari V4, udah pasti saya nggak boleh ke 3 lagi. Kan saya udah, udah pasti saya pasti ke 3. Kalian ini jalurnya 143. Pilihannya 9. Dan dari V5, saya nggak boleh ke 4, saya nggak boleh ke 3. Pilihannya adalah 18 dan 7. Kalian jumlahin dapat bound 38. Gitu. Lebih daripada 31 minimum length, maka kita set sebagai non-promising. Sampai di sini saya berhenti dulu. Bisa diikutin, bisa difahami? Yang paham siapa coba maju? Udah mulai berkurang ya Pak. Ya, nanti kita lihat di kuis ya. Berapa banyak yang fahamnya itu instantly. Diajarin sekarang langsung paham. Nggak apa-apa. Yuk lanjut ya. Terakhir, simpul yang masih kita harus ngitung-ngitung. Jadi kalau ada 5 simpul kayak gini, kalian ngitung-ngitung lower bound itu cuma 2 level aja. Level 1 sama level 2. Level 0, level 1 sama level 2, 3 level. Level 4 kalian udah nggak perlu ngitung lower bound kan, langsung bisa dapat minimum length kan. Gitu ya. Ada 5 simpul pada graf, kalian cuman butuh ngitung bound itu pada 3 level atas saja. Gitu. Yuk, 145 artinya terbentuk 145. Dari 14, dari 1 udah pasti
minimumnya adalah 10. Kenapa? Karena lagi-lagi sudah terbentuk jalur dari 1 ke 4. Dari 2, saya nggak boleh ke 4, nggak boleh ke 5. Kenapa? Karena sudah terbentuk jalurnya. Kita nggak boleh datang lagi ke simpul itu. Maka pilihannya adalah 14, 7. Dari V3 saya bisa kemana? Dari V3 saya nggak boleh ke 4, nggak boleh ke 5. Ini ya, maka pilihannya adalah saya bisa ke 1 atau bisa ke 2. Dari V4 udah pasti jelas, saya pasti ke 5. Kemudian dari V5, saya bisa kemana? Nggak boleh ke 4, nggak boleh ke 1. Pilihannya itu. Maka terbentuk bound 30. Nah, sampai di sini ternyata simpul yang masih promising cuma dia 145. Maka kita expand ke 1452, dapat length 30, saya set minimum length-nya 30 gitu ya. Kemudian saya kunjungi lagi anaknya. Ingat ya, meskipun Bu ini kayaknya udah minimum length di sini, saya berhenti nggak boleh. Kan satu anaknya semua anak dari suatu simpul harus lahir. Nggak boleh pincang. Nggak boleh cuma salah satu sisi. Semua anak dari suatu simpul harus lahir. Jadi lahirin semuanya atau enggak semuanya. Salah ngomongnya. Lahirin semuanya atau enggak sama sekali. Gitu ya prinsipnya. Kan dia masih menganut rada-rada exhaustive search. Exhaustive search kan dijembrengin semua kan. Dienumerasi semua kemungkinan solusi. 1453 dapat length 48. Karena tidak lebih baik daripada minimum length. Minimum length tetap 30. Terus kita lihat, apakah masih ada simpul yang promising? Nggak ada. Udah habis kan? Nggak ada simpul yang nganggur, maka proses berhenti. Program kalian berhenti. Udah habis. So, selesai. Saya ternyata extend 15 menit dari jam 9. Ada pertanyaan? Sebentar, saya kasih kesimpulan dulu. Berarti minimum length untuk TSP kita adalah 30 dengan jalur adalah yang ini. 1, 4, 5, 2, 3, 1. Nah, jalurnya kayak gini, nanti kalian tinggal gambarin di grafnya. Kan ada grafnya ya. Ada petanya, nah kalian tinggal hubungkan garis-garisnya sesuai jalur ini. Gitu ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Tentu saja untuk materinya agak rumit memang. Saya appreciate sekali kalau kalian bisa instantly langsung paham. Keren banget. Yang belum bisa paham sepenuhnya nggak apa-apa. Masih ada PR, masih ada tugas, masih ada banyak latihan soal di buku ajar yang bisa kalian gunakan untuk berlatih. Ya, tetap semangat untuk berlatih. Ada komentar dulu atau pertanyaan? Mungkin bisa ditambahin Bu waktu untuk kuisnya, takut deg-degan ngerjainnya. Enggak sih, gampang kok. BTW saya record nggak sih? Oh, record. Udah mau selesai. Gampang soalnya, nggak susah. Gitu ya. 20 menit itu sangat cukup. Yang tadi kan kelebihan ya. Yang tadi kan waktunya kelebihan tuh. Yang tadi kelebihan nggak waktunya? 20 menit. Kalau ya, tapi ini lebih sulit gitu loh. Nah, pesan dari saya, ya nggak apa-apa. Nanti saya akan lihat capaian kalian seperti apa, terus itu akan saya gunakan sebagai evaluasi. Oh, ternyata mahasiswa belum ngerti. Oh, ternyata mahasiswa ngerti gitu. Nah, prinsipnya adalah kalau kalian ngitung bound untuk TSP kayak gini, coba selalu gambarin dulu. Itu akan membantu kalian berpikir. Ini kan nggak ada rumus ya, semuanya by logika. Kalau dari 145, udah pasti terbentuk jalurnya kayak gini. Kok tahu Bu kalau 145 tuh jalurnya kayak gitu? Siapa yang bilang kayak gitu? Ini kan TSP, kita lagi berhadapan dengan TSP nih. Kalau 145 artinya jalurnya yang terbentuk adalah 145 kayak gini gitu. Jadi selalu berpikir sesuai konteks. Konteksnya apa? Konteks problemnya apa? Nah gitu. Jangan kemana-mana gitu. Jangan kita lagi mikirin TSP, kalian mikirnya knapsack atau job assignment, beda kan, konteksnya beda gitu ya.
Kita mikirinnya sekarang TSP. Gitu. Oke, nggak ada pertanyaan? Akses terhadap kuis saya buka sampai 10:30, tapi sekali kalian attempt, ngerjain, cuma dibatasin waktu 20 menit. Jadi kalau kalian mau review, boleh. Ya, silakan belajar lagi. Oke. Jika tidak ada komentar atau pertanyaan lagi, saya tutup kuliahnya nih. Udah ya? Ini adalah pertemuan terakhir kita. Terima kasih atas perhatiannya. Pesan dari saya ya, karena materinya udah habis, tugas saya udah selesai. Silahkan kalian review lagi semua materi. Kalau masih ada yang bingung, boleh nanya ke Asdos. Biasanya dia lebih cepat responnya dibanding saya. Kalau nanya ke saya juga boleh, cuma ya ada potensi lama jawabnya. Nanya ke Asdos lebih cepat. Gunakan, manfaatkan untuk belajar. Jadi tugas kami yaitu dosen dan Asdos membantu, membimbing, mengarahkan gitu ya, ngasih materi. Selanjutnya proses belajar sangat bergantung ke kalian. Gitu. Keaktifan dari kalian, partisipasi dari kalian itu sangat berperan besar gitu ya. Silahkan dilanjutkan aktivitasnya, silahkan dilanjutkan belajarnya, persiapkan kuisnya. Jangan lupa tetap kerjain, selesaikan tugas besar.